Kasus dugaan penyekapan terhadap putri dari Atilla Syah membuka babak baru. Ia setelah sempat melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, kini perkara tersebut nyatanya semakin berkembang. Setelah Kardin, putri dari Atilla, secara resmi akan dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus korban atas kejadian tersebut. Bahkan saking siapnya mengikuti gelaran proses hukum yang tengah berjalan, pihak Atilla nyatanya sudah menegaskan sejak awal jika ia tidak akan menerima tawaran damai dan berniat untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Belum ada kemajuan dari laporan tersebut karena Hanin PPA-nya sedang berada di luar kantor. Harusnya hari ini adalah dimintai keterangan saksi. Perkembangannya seperti itu harusnya hari ini, akan tetapi kan penyidiknya kan belum ditunjuk oleh Kanit PPA. Udah membawa saksi kita hari ini. Saksi korban. Saksi korban tuh ya Kardin. Bukan statement lah, diminta keterangan, siap memberikan keterangan. Ya, kita pada berpedoman pada ini perkara, ini laporan harus tetap dilanjutkan. Tidak ada mediasi. Jadi dari klien kami berpendapat tidak ada mediasi, ini perkara harus dilanjutkan terus sampai ke meja hijau. Setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dalam satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat ini satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain sama Kardin, bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah. Dia lari memberanikan dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham. Sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi ya. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Ya. Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Tidak hanya melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, diketahui Atilla Syah juga sempat melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Namun sayang, laporan itu sempat tak digubris oleh pihak yang berwenang dan membuat Atilla merasa kebingungan hingga berniat untuk melaporkan kasus ini ke lembaga institusi lainnya. Lantas, langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Atilla Syah setelah ini? Benarkah dirinya kini sudah tidak memikirkan hak asuh yang selama ini dipegang oleh mantan istrinya itu? Makanya saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun, maupun dari KPAD. Yang dimana kalau KPAD dari hari Rabu itu, saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mesti kemana? Ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu, karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya, ya saya juga maklumin. Ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi di sini adalah sosok yang terancam di dalam anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah, makanya saya tetap berharap
KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mr. So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak ini enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum, di depan teman sekolah, guru. Itu main rampas, itu kan kurang elok ya, kurang elok. Itu makanya saya sebenarnya kan di KPAI juga ada tim-tim psikiater ya. Sebagaimana KPAD juga punya tim yang dimana rupanya saya baru tahu selama proses dari hari Rabu, nah ini lucu, selama proses dari hari Rabu hingga hari Sabtu itu, Kardin bangun komunikasi sama seorang psikolog. Iya. Ibu Retno. Ibu Retno. Nah di sini juga saya akan menanyakan motifnya apa, tidak meminta izin kepada saya, hanya membangun komunikasi. Tidak mencoba untuk mencermati dan melaporkan. Sementara kita orang tua dan keluarga ini panik, ya kan? Panik karena Kardin kan megang handphone. Dia kan terus meminta, tolong, aku tidak mau di sini. Banyak sekali kapcuran ya yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya. Itu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak Haji ya. Ada. Izinlah. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Ya. Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah. Bahwa saat eksekusi, anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan Bang Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan, nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Nah, kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada Ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau ketemu ya silakan, gitu kan disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi. Enggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, enggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya. Boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu nggak pernah ada rasa diktator. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya. Karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Bukan masalah hak asuhnya. Hak asuh itu diputuskan bersama karena ini aset bersama, ya. Dan ada namanya eksekusi. Ini jangan dilupakan buat teman-teman. Mohon maaf nih yang punya pernah kejadian, mesti ada eksekusinya. Bener nggak ini di siapa? Masa
tiba-tiba saya nggak bisa ketemu selama 6 bulan, anak-anak terkurung, tidak ibaratnya tidak maaf, saya bukan pelihara apa, ya ibaratnya kadang nggak dikasih makan segala macam. Nah, jangan gitu. Dan anak-anak sekarang sama saya baik-baik dong. Kalau anak-anak pengen baik-baik dong, maksudnya bagaimana sih kita manusia tuh? Aku nih mami, iya, anak-anak ada ridho ibunya. Aku selalu ngajarin, ingat, seburuk-buruk, sebaik-baik apapun orang tua, ada ridho. Ya kan? Jangan, silakan. Tidak pernah tuh ajak ke mall lah dekat-dekat rumah. Nggak mau, segala macam. Pinginnya ya seperti ini. Saya juga bingung motifnya apa, ya Mbak ya. Karena buat saya ini lelah. Saya sudah cukup ibaratnya mengurung diri saya selama 2 tahun. Saya tahu pemberitaan ya, saya tidak bisa ngambil satu statement yang juga saya buat apa, bukan hal yang saya lakukan, bukan hal yang apa. Saya dibilang menculik, saya bilang segala macam ya. Ini ada anak saya, ya sekarang si Kardin di dalam. Ya saya pun sekarang nggak bisa lihat lagi. Ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan? Kapan dewasanya si Bunga Sofiana ini gitu? Saya pingin dewasa. Orang-orangnya juga pada dewasa. Mau apa? Ini anak loh. Ini anak 10 tahun, ya kan? Ngomong, jangan dia punya mental dirusak. Dia bagi punya teman 1,5 tahun tidak sekolah. Sampai hari ini data-datanya ditahan sama sekolahnya tuh, SDN bagi tugas. Silakan ke sana. Saya sudah 2 kali sampai kepala sekolah tidak mau ngasih data-data sekolah. Akhirnya saya minta ke DPRD Kabupaten Bogor, anak saya harus sekolah. Bagaimana caranya? Dengan atau tanpa surat, anak ini butuh sekolah. Akhirnya alhamdulillah SDN nomor 01 Pajalaran, salah satu unggulan di Kabupaten Bogor, menerima. Dan ini anak cerdas, disayangin sama gurunya, sama sekolahnya. Silakan juga bisa juga ditanya ya untuk verifikasi. Kok sekarang jadi begini?